Bab 2321 kamu kembali. Haha, tua bukan? Pria sombong itu segera memamerkan seteguk gigi kuning besar, siap untuk terus meneriaki Hydras He selama beberapa detik sambil menjalankan ki spiritual tubuhnya, berpikir untuk memberi Hydras He sedikit pelajaran untuk dilihat. Menurutnya, Hydras He sangat marah padanya sehingga dia hanya bisa mengarahkan jarinya ke arahnya tanpa bisa meniduri dirinya sendiri. Tetapi pria sombong itu tidak pernah bermimpi bahwa orang tua yang dia pikir begitu diintimidasi oleh dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, begitu sederhana seperti mengangkat tangannya dan mengarahkan jari, mengambil nyawanya. Awalnya, saat Hydras He mengangkat tangannya, kerumunan orang merasa bingung. Tetapi pada detik berikutnya, pria sombong itu bahkan tidak mengucapkan kalimat lengkap, dan dengan jari Hydras He, tubuhnya langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena mata mereka sendiri, kerumunan tidak akan mempercayai pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun, membiarkan orang yang kuat menjadi seperti bom yang diledakkan menjadi serpihan-serpihan, pemandangan yang mengerikan seperti itu juga merupakan pertama kalinya mereka melihatnya. Master Zhao dan kelompoknya langsung tercengang, kaki mereka menggigil hebat. Bahkan anggota keluarga Ye pun merasa takut. Hydras He di depan mereka adalah iblis di mata mereka. Mereka tidak yakin dengan asal-usul Hydras He, dan mereka tidak tahu apakah pihak lain datang ke keluarga Ye untuk mencari masalah. Jika itu masalahnya, maka keluarga Ye mereka juga pasti akan binasa di detik berikutnya. Bagaimanapun, orang tua di depan mereka ini jauh lebih menakutkan daripada Master Zhao yang sombong, dan begitu mereka bergerak melawan keluarga Ye, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Master Zhao gemetar, pada saat ini, dia sudah pingsan di dalam. Tepat setelah bertanya, dia terpikir olehnya bahwa pihak lain tidak akan menjawab pertanyaannya sama sekali. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa tetap tenang. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa orang tua di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lukai. Jadi, segera gemetar dan berkata, saya hanya memiliki beberapa konflik antara saya dan keluarga Ye. Ye, sama sekali tidak berniat menyinggung perasaan Anda, murid saya duduk sendiri untuk mati, Anda membunuhnya karena dia pantas mati. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Saat Master Zhao hendak melepaskan Kalista Ye dan pergi, Hydras He berbicara, ingin pergi. Jantung Master Zhao berdebar. Kekuatan Hydras He sudah ada di depannya, dia tahu bahwa datang dengan keras pasti tidak akan berhasil, jadi dia harus melepaskan ide untuk menyandera Kalista Ye untuk melarikan diri. Puff! Master Zhao juga dianggap sebagai karakter yang bisa meregangkan dan membungkuk, dan segera memilih untuk berlutut dan memohon. Orang tua ini, semua yang kukatakan benar, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, tolong biarkan aku hidup. Jika Anda adalah teman baik keluarga Ye, maka konflik antara saya dan keluarga Ye juga akan benar-benar terangkat mulai sekarang. Selama Anda membiarkan saya hidup, saya akan segera kembali sekarang dan membawa semua harta keluarga Zhao untuk diserahkan kepada Anda. Melihat Master Zhao langsung menjadi seperti ini, anggota keluarga Zhao lainnya juga tercengang, bagaimana mungkin mereka tidak menyangka bahwa Master keluarga, yang telah datang ke keluarga Ye untuk mencari tahu di detik-detik terakhir dengan cara yang mendominasi, akan serendah seorang cucu saat ini. Sekelompok pecundang, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Semua berlutut untukku. Master Zhao meraung pada para murid yang dia bawa bersamanya. Wajah para murid itu menjadi pucat saat mereka buru-buru berlutut secara keseluruhan. Kali ini, Hydras He tidak terburu-buru bergerak, tetapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jerry Yang, bertanya kepadanya bagaimana dia akan menyelesaikan masalah. Melihat pemandangan ini, otak Master Zhao sedikit berputar. Sejak awal, dia tidak pernah menatap Jerry Yang, dia bahkan tidak repot-repot melihat lebih dari sekali. Tetapi pada saat ini, lelaki tua yang membuatnya merasa semakin ngeri ini, sepertinya sangat kagum pada pemuda berkulit putih itu. Orang-orang lain yang hadir juga terkejut, dan sangat bingung dengan identitas pemuda ini. Tepat pada saat ini, Kalista Ye tiba-tiba berseru dengan penuh semangat kepada Jerry Yang. Jerry Yang, ternyata kamu telah kembali. Bersambung. Bab 2322 di mana ibuku? Jerry yang bagaimanapun juga adalah menantu Kalista Ye,
dan ketika Kalista Ye melihat Happy Qin sebelumnya, dia juga sedikit bingung siapa pemuda yang mengirim Happy Qin kembali. Tapi dengan sangat cepat, Kalista Ye mengenali Jerry Yang, bagaimanapun juga, aura di tubuh Jerry Yang, serta beberapa aspek detail seperti gerakan tubuh, semuanya hanya tersedia untuk mantan menantu Jerry Yang. Kalista Ye segera memutuskan bahwa pemuda di depannya, yang baru saja tiba dengan keakraban, pasti menantunya Jerry Yang, yang telah pergi ke alam tengah bela diri kuno dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Hanya saja, Kalista Ye sedikit bingung tentang apa yang telah dilalui Jerry Yang untuk menjadi begitu muda sampai sedemikian rupa. Kulit itu adalah sesuatu yang membuatnya iri bahkan ketika dia melihatnya. Aku kembali. Menghadapi Kalista Ye, Jerry Yang mengungkapkan senyum ramah. Kalista Ye sangat senang saat ini, dia sangat jelas tentang betapa hebatnya menantu laki-lakinya ini. Selama Jerry Yang kembali, keluarga Ye ini pasti akan dipertahankan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Ye. Jika ada yang berani datang ke keluarga Ye lagi, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Master Zhao yang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dari Hydras He langsung tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa pemuda yang diabaikan itu sebenarnya adalah Jerry yang telah membuat seluruh dunia baru ketakutan sejak awal. Dikabarkan di dunia baru bahwa Jerry yang telah menjadi kura-kura yang bersembunyi, tetapi guru sekte Zhao tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Jerry Yang. Master Zhao melihat bahwa Jerry yang tidak memiliki banyak aura kultivasi seni bela diri pada dirinya, tetapi dia tahu betul bahwa meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh Jerry Yang, dia tidak akan bisa membunuh Jerry Yang saat ini. Karena menurutnya, Jerry Yang sekarang telah menemukan pendukung, dan pendukung di matanya secara alami adalah Hydras He. Tepat pada saat ini, Jerry Yang mengangkat tangannya dan dengan santai melambaikannya. Bang, bang, bang. Beberapa orang yang berlutut di tanah, Master Zhao, tubuh mereka langsung berubah menjadi berkeping-keping. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, serpihan-serpihan itu langsung menghilang seperti debu. Untuk sesaat, hanya anggota keluarga Ye sendiri yang tersisa di depan pintu keluarga Ye, seolah-olah orang-orang dari sekte Guru Zhao belum pernah datang ke sini sebelumnya, dan bahkan tidak ada sehelai pun darah di tanah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, anggota keluarga Ye tidak akan pernah percaya bahwa pemandangan ini nyata. Bahkan Kalista Ye sangat ketakutan dengan tangan Jerry Yang sehingga jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya berdiri di sekujur tubuhnya. Adapun yang lain, mereka gemetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Di mata mereka, Jerry Yang tampak menakutkan seperti iblis sungguhan. Meskipun mereka tahu bahwa Jerry Yang tidak akan bergerak melawan mereka, mereka tetap tidak bisa mengendalikan rasa takut yang mereka rasakan. Bagaimanapun, dalam sekejap mata, membiarkan orang besar yang masih hidup menghilang seketika, gambar ini terlalu mengerikan. Jerry Yang telah mengalami terlalu banyak hal, dia tahu bahwa untuk beberapa musuh, tidak ada ruang untuk sedikit pun belas kasihan. Jika dia tidak ingin mereka muncul di depannya 3 kali seperti lalat, maka hanya ada satu cara untuk membuat mereka menghilang selamanya. Setelah melenyapkan anggota keluarga Zhao di depannya, Jerry Yang menempatkan Happy Qin di tanah. Happy Qin sedikit terkejut kemana perginya orang-orang jahat itu barusan, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia langsung berlari ke pelukan Kalista Ye dan memeluk erat leher Kalista Ye. Nenek, Happy sangat merindukanmu. Happy akhirnya bertemu denganmu. Melihat cucunya lagi, Kalista Ye tidak bisa menahan kegembiraannya. Sudut matanya merah dan basah, dan dia memeluk Happy Qin dengan erat, seolah-olah dia takut Happy Qin akan pergi sekali lagi. Raut dingin di wajah Kalista Ye juga berubah menjadi senyuman ramah saat ini. Kedua nenek dan cucu perempuan itu mengobrol sebentar sebelum Happy Qin tiba-tiba bertanya, "Nenek, di mana ibuku? Kenapa dia belum keluar?" Mendengar ini, Kalista Ye terdiam dan mengalihkan pandangannya ke arah Jerry Yang. "Lesi tidak bersamamu." Bersambung. Bab 2323 mencari Snowgirl. Jerry Yang langsung sangat tidak berdaya. Sebelumnya dia telah memberitahu Happy Qin bahwa Lesi Qin ada di keluarga Ye, tapi itu hanya dia yang mencoba menenangkan emosi Happy Qin untuk saat ini. Selama periode waktu ketika dia kembali ke keluarga Ye, Jerry Yang hampir selalu berharap di dalam hatinya untuk dapat melihat Lesi Qin segera setelah dia tiba di keluarga Ye. Terakhir kali dia menyelamatkan Lesi Qin, itu hanya perpisahan yang tergesa-gesa. Namun, ketika Jerry Yang tiba di keluarga Ye dan menyadari bahwa dia tidak melihat sosok Lesi Qin, dia juga merasakan perasaan tidak enak di hatinya.
Seperti yang diharapkan, Snowgirl tidak mengirim Lesikin kembali, yang membuat Jerry yang semakin khawatir tentang keselamatan Lesikin untuk sementara waktu. Ayah bilang ibu ada di sini bersama nenek untuk menunggu Happy kembali, bukankah ibu ada di sini? Happy Kin langsung cemberut dan bertanya pada Kalista Ye dengan wajah penuh kesedihan. Kalista Ye mengerutkan kening, melihat ekspresi sedih Jerry Yang, dia sepertinya mengantisipasi sesuatu, dan buru-buru bertanya, Jerry Yang, di mana Lesi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah sesuatu terjadi pada Lesi? Lesi? Agar tidak membuat Happy Kin dan Kalista Ye khawatir, Jerry yang memutuskan untuk berbohong. Lesi masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, dan akan memakan waktu lama sebelum dia bisa kembali. Meskipun Kalista Ye tidak begitu mempercayai cerita Jerry Yang, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan hanya menghibur Happy Kin, nenek akan menemanimu selama periode waktu ini, dan ibumu akan kembali setelah dia selesai. Jerry yang diam-diam berkata dalam hatinya, kita harus menemukan Snowgirl secepatnya. Aku benar-benar tidak mengerti untuk tujuan apa wanita ini membawa Lesi pergi. Jika kamu berani menyakiti Lesi, aku pasti akan menarikmu di punggungku bahkan jika aku mati. Setelah kelompok orang dari Sekte Guru Zhao diselesaikan, keluarga Ye juga mendapatkan kembali kedamaiannya sekali lagi. Dengan Jerry yang di sini, Kalista Ye merasa lega dan fokus berlari untuk menemani Happy Kin. Guru, saya baru saja keluar untuk melihat-lihat. Batas antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru telah lama hancur, dan beberapa seniman bela diri telah datang dari alam tengah bela diri kuno, tetapi mereka semua memiliki kultivasi yang lebih rendah. Saat ini, kota Bahur juga dalam kekacauan karena setelah cedera serius Stanley Wulen, beberapa kekuatan tunduk di permukaan, tetapi pada kenyataannya, mereka diam-diam bersaing satu sama lain dan saling membunuh untuk memperebutkan wilayah, belum lagi kota Naga Hijau, yang juga dalam kekacauan. Kota Suzaku dan kota Busan, meskipun keduanya masih di bawah kendali dua penguasa kota, mereka juga sangat kacau baik secara internal maupun eksternal. Itu sebabnya pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno tidak akan tiba di dunia baru untuk saat ini. Malam itu, Hydras He, yang pergi keluar untuk memata-matai berita, melaporkan semua berita yang dia peroleh kepada Jerry Yang. Mendengar berita ini, ekspresi Jerry Yang juga beberapa titik gravitasi. Jika dia melakukannya sebelumnya, dia pasti tidak akan peduli dengan ini. Masalah besarnya adalah datang satu untuk membunuh satu. Namun saat ini, masih banyak hal yang belum dia tangani, dan musuh yang dia hadapi semakin kuat dan kuat, sehingga dia tidak bisa melindungi istri dan putrinya setiap saat. Awalnya, dia mengira bahwa dunia baru relatif damai, dan mengirim Happy Kin ke Kalista Ye jauh lebih aman daripada mengikuti dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia baru saja kembali dan menyadari bahwa situasi di dunia baru juga mulai kacau. Demi keselamatan keluarganya, dia tidak bisa meninggalkan sisi keluarga Ye untuk sementara waktu. Jerry yang menghela nafas, lalu bertanya, apakah ada berita tentang Snowgirl? Hydras He langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, baik itu seniman bela diri dari dunia baru atau mereka yang datang dari alam tengah bela diri kuno, saya telah menanyakan tentang mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar nama Snowgirl. Snowgirl ini, benar-benar luar biasa, kekuatannya bahkan lebih kuat darimu, Tuan, dan persembunyiannya begitu dalam, bahkan aku belum pernah mendengar namanya selama bertahun-tahun. Melihat Jerry yang terlihat tersesat, Hydras He buru-buru berkata, tapi jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan membantumu menemukan keberadaan Putri Salju. Bersambung. Bab 2324 tidak seharusnya berbohong kepada Anda. Jerry yang secara alami tahu bahwa Hydras He hanya menghibur dirinya sendiri. Bahkan orang-orang di alam tengah bela diri kuno belum pernah mendengar tentang Snowgirl, dan Snowgirl sama misteriusnya seolah-olah dia tidak berasal dari planet ini, jadi bagaimana dia bisa begitu mudah ditemukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Jerry yang keluar pada siang hari untuk mencari keberadaan Lesikin dan Snowgirl, dan pada malam hari, dia kembali ke keluarga Ye untuk berkultivasi. Selama beberapa hari ini, ada aliran yang stabil dari berbagai kekuatan, besar dan kecil, yang datang ke keluarga Ye, dan tujuan mereka hampir selalu sama, untuk menyerbu keluarga Ye dan juga Kalista Ye. Namun, semua kekuatan ini, pada akhirnya, semuanya dimusnahkan oleh Jerry Yang, berakhir sama seperti Master Zhao sebelumnya, sekarat tanpa bisa meninggalkan jejak. Beberapa hari berlalu, dan tiba-tiba tidak ada yang berani datang ke keluarga Ye selama 3 hari berturut-turut, karena mereka juga mendengar kabar bahwa mereka yang datang ke keluarga Ye untuk membuat onar akhirnya tidak kembali.
Hal yang paling menakutkan adalah begitu banyak orang, setelah memasuki keluarga Ye, mereka tidak pernah terlihat keluar lagi. Dalam keadaan normal, meskipun keluarga Ye memiliki tempat yang sangat besar, seharusnya tidak dapat menyembunyikan begitu banyak orang kuat. Orang-orang itu, seolah-olah mereka telah menguap dari bumi. Pasukan kota Yan yang tidak mengetahui alasannya tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Di sisi lain, ada beberapa pasukan yang bersembunyi di dekat keluarga Ye, terus-menerus memantau pintu masuk keluarga Ye, dan mereka telah menyaksikan orang-orang itu bergegas masuk dengan agresif, tidak pernah terlihat keluar setelahnya. Sebaliknya, keluarga Ye, bahkan mereka yang awalnya dengan malu-malu mengawasi penjaga pintu, sekarang semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi, tampak sangat percaya diri, bahkan jika pernah ada praktisi bela diri kuno alam bawah yang kuat datang, para penjaga ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pemandangan ini membuat kerumunan orang menjadi sangat bingung. Bahkan ada desas-desus bahwa keluarga Ye menyembunyikan binatang buas kuno, dan kemungkinan besar mereka telah lama melahap para seniman bela diri yang pergi mencari masalah. Tapi yang tidak ada yang tahu adalah bahwa semua ini adalah pekerjaan para pemuda yang keluar lebih awal dan pulang terlambat dari keluarga Ye setiap hari, dan mereka bahkan tidak repot-repot membuka mata untuk melihatnya. Jerry yang juga telah lama menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang di dekat keluarga Ye, tetapi mereka tidak berani keluar dan muncul, jadi Jerry yang tidak repot-repot mengekspos mereka, dan hanya menunggu mereka maju sendiri sebelum melenyapkannya. Malam itu, Jerry yang sedang berkultivasi sendirian di kamarnya ketika ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. "Masuk." Jerry yang menjawab. Pintu kamar terbuka dan Kalista Ye masuk. "Jerry yang, Anda memberitahu saya yang sebenarnya, apakah Lacey?" "Lacey dalam bahaya." Setelah Kalista Ye sedikit ragu-ragu, dia langsung membuka pintu dan bertanya pada Jerry Yang. Matanya menatap Jerry Yang dengan tatapan mati. Ingin melihat apakah jawaban Jerry Yang benar atau salah. Meskipun itu adalah pertanyaan, Kalista Ye telah lama memiliki firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, dari periode waktu ini, dari fakta bahwa setiap kali dia menanyakan keberadaan Lacey Kin kepada Jerry Yang, tatapan Jerry Yang menghindar, serta fakta bahwa Jerry Yang pergi lebih awal dan pulang larut malam setiap hari, dan tampaknya sangat sibuk. Kalista Ye dengan cepat curiga bahwa dalam hal Lacey Kin, Jerry Yang kemungkinan besar menyembunyikan sesuatu darinya. Hari ini, dia merasakan gelombang kepanikan lagi, dan karena tidak dapat melihat penampilan Lacey Kin, dia sangat khawatir, jadi dia mau tidak mau datang menemui Jerry Yang untuk meminta klarifikasi. Pada saat ini, mata Kalista Ye berlumuran darah, dan ada juga sedikit air mata yang berkedip. Di depan orang luar, Kalista Ye adalah seorang wanita terhormat, tetapi pada akhirnya dia adalah seorang ibu, dan masih sangat memperhatikan putrinya. Jerry Yang menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata kepada Kalista Ye dengan sangat tulus, "Maafkan aku. Akulah yang gagal melindungi Lacey, aku seharusnya tidak berbohong padamu." Mendengar ini, Kalista Ye langsung menjadi pucat dan jatuh ke tanah dengan gemetar. "Ibu!" Jerry Yang berteriak, bergegas membantu Kalista Ye. Bab 2325 keluar. Dengan wajah khawatir, Jerry Yang buru-buru memeriksa tangan Kalista Ye dengan menopangnya, dan melihat bahwa Kalista Ye terlalu sedih dan tidak dapat menerima pukulan sebesar itu sebelum dia hampir pingsan, tetapi tidak ada masalah lain, jadi Jerry Yang merasa lega. Lacey tidak bisa kembali untuk saat ini, tapi dia pasti akan baik-baik saja, aku pasti akan membawa Lacey kembali secepatnya. Jerry Yang buru-buru menenangkan emosi Kalista Ye lagi, dan pada saat yang sama menyuntikkan sedikit ki spiritual ke dalam tubuh Kalista Ye, dan baru pada saat itulah emosi Kalista Ye berangsur-angsur menjadi tenang. Kalista Ye jelas bahwa Jerry Yang telah membohongi dirinya sendiri sebelumnya hanya karena dia tidak ingin membuat dirinya khawatir, jadi dia tidak menyalahkan Jerry Yang. Namun, ketika Kalista Ye mendengar Jerry Yang mengatakan ini, dia langsung mengerti bahwa sesuatu telah terjadi pada Lacey Kin. Pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi, dan dengan emosional meraih lengan Jerry Yang, mengguncangnya sambil berkata dengan cemas, "Jerry Yang, apa yang terjadi pada Lacey pada akhirnya? Cepat katakan padaku, apa yang terjadi pada Lacey?" Jerry Yang tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan masalah ini, jadi dia tidak lagi menyembunyikannya, dan memberitahu Kalista Ye dengan jujur tentang Snowgirl yang membawa Lacey Kin pergi, serta jaminan yang diberikan Snowgirl pada dirinya sendiri. Mengetahui bahwa saat ini Lacey Kin tidak diketahui keberadaannya, air mata Kalista Ye tidak dapat lagi dikendalikan, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia membawa Lacey pergi, tidak peduli apa identitasnya saat ini,
Tetapi dia adalah saudara perempuan Lacey sejak awal, bagaimana dia tega meletakkan tangannya di atas. Lacey ah, Jerry yang menasehati, dia seharusnya tidak bisa menyakiti Lacey. Ketika dia muncul, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuhku. Jika dia ingin menyakiti Lacey, dia pasti sudah melakukannya saat itu. Saya tidak berpikir dia terlihat seperti berbohong, dan dia tidak perlu berbohong kepada saya, karena dia berjanji untuk membawa Lacey kembali untuk bersatu kembali dengan kami setelah saya menyelamatkan Happy Kin. Saya tidak berpikir dia akan mengingkari janjinya. Jerry yang juga khawatir bahwa Snowgirl akan menyakiti Lacey Kin pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Snowgirl sepenuhnya memenuhi syarat untuk bunuh diri, maka dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri. Kalista Ye masih menangis, menutupi wajahnya karena kesakitan. Meskipun dia mendengarkan kata-kata menghibur Jerry Yang, tapi bagaimanapun juga, Lacey Kin adalah darah dagingnya sendiri, di ibu lain manapun, menghadapi hal semacam ini juga akan sangat mengkhawatirkan. Pada saat ini, Kalista Ye tiba-tiba merasa suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun, sangat dingin sehingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk gemetar. Segera, Kalista Ye mengangkat kepalanya, dan dia menyadari bahwa rasa dingin yang menakutkan ini sebenarnya berasal dari tubuh Jerry Yang. Jerry Yang, apa yang terjadi padamu? Aku tahu kamu juga mengkhawatirkan Lacey, kamu benar, Lacey pasti akan kembali, jangan terlalu khawatir. Kalista Ye berpikir bahwa Jerry yang telah kehilangan kendali dan meletuskan kedinginan seperti itu karena dia terlalu sedih untuk Lacey Kin. Bagaimanapun juga, rasa dingin ini bercampur dengan aura pembunuh yang kuat, dan dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Jerry yang untuk menghiburnya secara bergantian. Meskipun dia tahu bahwa sikap dingin Jerry yang ini tidak ditujukan pada dirinya sendiri, tubuhnya tidak dapat mengendalikan gemetar karena ketakutan yang hebat, dan bahkan pidatonya sedikit gagap. Namun, Jerry yang tidak menjawab Kalista Ye, melainkan berkata dengan suara yang dalam dengan nada yang dingin sampai ke intinya, setelah datang, untuk apa kamu masih bersembunyi? Kalista Ye bingung, tanpa sadar melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia juga memiliki kekuatan, jadi kewaspadaannya sangat tinggi, biasanya, jika ada gerakan apapun di keluarga Ye, dia bisa merasakannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melihat bahaya sedikit pun sama sekali. Dan pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya yang meragukan pada Jerry Yang. Dan sekali lagi, Jerry Yang berbicara, luncurkan. Bersambung. Bab 2326 Aku akan duduk di kota. Saat suara Jerry Yang turun, sesosok tubuh perlahan berjalan dari luar pintu. Nak, memang kamu memiliki beberapa keterampilan, aku menyembunyikan auraku, tapi aku masih bisa menemukanku, aku mengagumimu. Orang yang datang, adalah seorang pria tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Dari aura yang terpancar dari tubuh lelaki tua itu, terlihat bahwa kekuatan lelaki tua itu luar biasa, setidaknya dia memiliki kekuatan tahap akhir alam surgawi tingkat 4, dan inilah yang dibanggakan lelaki tua itu. Orang tua itu juga telah mengamati lingkungan keluarga Ye selama periode waktu ini, dan meskipun banyak orang kuat telah menghilang ketika mereka datang ke keluarga Ye, dan desas-desus itu juga sangat aneh, orang tua itu masih tidak percaya pada kejahatan itu. Orang tua itu berpikir bahwa para seniman bela diri yang datang ke keluarga Ye sebelumnya semuanya adalah pecundang dan tidak selevel dengannya, jadi dia memutuskan untuk menyelinap ke keluarga Ye malam ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa saat dia muncul di luar keluarga Ye, Jerry yang sudah melihatnya. Seorang seniman bela diri dengan kekuatan alam surgawa kelas 4 memang dianggap sebagai eksistensi yang relatif menakutkan di dunia baru ini, tetapi di mata Jerry Yang, dia masih hanya seekor semut. Lagi pula, ada banyak orang kuat dengan kekuatan alam surgawa kelas 6 yang telah mati di tangan Jerry Yang, jadi bagaimana Jerry Yang bisa menempatkan seniman bela diri kekuatan alam surgawa kelas 4 yang terlambat ini di matanya? Siapa kamu? Ketika Kalista Ye melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, ekspresinya menjadi beberapa poin lebih suram. Sebelumnya, meskipun ada banyak orang kuat yang datang untuk menemukan sesuatu, tetapi selama mereka mengumpulkan semua keluarga Ye, bahkan jika mereka mati, mereka masih bisa menarik pihak lain sebagai bantal, sementara lelaki tua yang muncul di kegelapan malam di depannya ini memberinya perasaan misterius dan tak terduga namun kuat. Hati Kalista Ye diam-diam senang bahwa Jerry yang hadir. Jika tidak, jika lelaki tua itu membunuhnya, dia bahkan mungkin tidak bisa bereaksi. Lelaki tua ini tidak setingkat dengan semua orang kuat yang pernah datang ke keluarga Ye sebelumnya. Menanggapi pertanyaan Kalista Ye,
lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Saya Lori Liu, mantan patriark sekte Sanxing alam bawah bela diri kuno." Mendengar bahwa itu adalah kekuatan alam bawah bela diri kuno pada saat itu, Kalista Ye sedikit mengernyit. Meskipun alam bawah bela diri kuno saat itu telah lama menjadi dunia yang sama dengan dunia sekuler, dunia baru. Dan dunia baru juga telah lama ditekan oleh Jerry Yang, tetapi sekarang batas antara dunia baru dan alam tengah bela diri kuno juga telah pecah. Kekuatan para praktisi bela diri di alam bawah bela diri kuno pada awalnya jauh lebih kuat daripada yang ada di alam sekuler. Saat ini, kekuatan orang-orang kuat ini juga akan menjadi lebih menakutkan karena kelimpahan aura. Terutama lelaki tua bernama Lori Liu di depannya, Kalista Ye tidak dapat melihat melalui kekuatan Lori Liu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Jerry Yang. Untuk lawan yang kuat seperti ini, Kalista Ye tidak ingin Jerry Yang bertindak keras, karena khawatir Jerry Yang akan menyinggung keberadaan yang menakutkan yang tidak boleh disinggung. Jadi, Kalista Ye memaksa kembali rasa takut di dalam hatinya dan mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Jerry Yang. Dia khawatir Jerry Yang akan impulsif, jadi dia berkata dengan tenang kepada Lori Liu, "Sepertinya tidak ada konflik antara keluarga Ye kami dan sekte Sanxing Tuan Liu. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Tuan Liu untuk datang ke keluarga Ye saya larut malam." Lori Liu tersenyum dan berkata, "Saya melihat bahwa Tuan keluarga Ye juga orang yang terus terang, maka saya, Tuan Liu, akan terus terang. Saya sangat mengagumi Tuan keluarga Ye. Saat ini situasi di dunia baru ini rumit, saya sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan Tuan keluarga Ye. Jika kepala keluarga Ye terluka, saya akan sangat tertekan, jadi saya memutuskan untuk datang melindungi keluarga Ye." Kalista Ye awalnya berpikir bahwa dia akan dapat meredakan hubungannya dengan Lori Liu, dan bahkan jika dia tidak dapat berteman dengannya, dia tidak akan dapat memulai konflik. Tetapi dengan kata-kata dari Lori Liu ini, jelas bahwa dia memiliki motif tersembunyi, yang membuatnya sedikit gugup untuk sesaat. Jerry yang tidak bisa menahan tawa dingin pada saat itu, "Datanglah untuk melindungi keluarga Ye, hanya dengan badut lompat sepertimu." Bab 2327 memberi Anda pergi. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, senyum di wajah Lori Liu membeku, dan kemudian dia menjadi semakin muram. "Nak, kamu sedikit terlalu sombong, bukan?" Lori Liu menyipitkan matanya untuk melihat Jerry Yang, tatapannya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Di wajah sedingin es Jerry Yang, senyum menghina melayang, sama sekali tidak peduli dengan Lori Liu. Hal ini menyebabkan Lori Liu merasa sangat terhina, dan niat membunuh yang dilepaskan menjadi semakin kuat saat dia berkata dengan suara dingin, "Nak, aku juga pernah mendengar tentang beberapa hal yang biasa kamu lakukan, tapi itu semua sudah berlalu. Saat ini, dunia baru bukan lagi milikmu untuk menentukan keputusan, dan kamu tidak lebih dari seorang tahi lalat sekarang. Belum lagi nama-nama besar yang baru saja tiba, bahkan aku bahkan tidak bisa memandangmu dengan tinggi. Selama aku mau, aku bisa langsung menghancurkanmu sampai mati." Liu Qingdong begitu mengesankan saat ini sehingga bahkan Kalista Ye pun terkejut, dan buru-buru menarik Jerry Yang. "Jerry Yang, tenang dulu." Segera, Kalista Ye menambahkan kepada Lori Liu, "Patriark Liu, ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan. Saya berterima kasih atas niat baik Anda, tetapi keluarga Ye saya tidak membutuhkan perlindungan untuk saat ini. Anda sebaiknya kembali." Kalista Ye mencoba untuk bersikap lembut, tetapi dia jelas diliputi oleh rasa takut. Tujuan Liu Qingdong ini datang ke keluarga Ye tidak murni sejak awal, dan bagaimana dia bisa pergi karena kalimat sederhananya. Seperti yang diharapkan, Lori Liu segera mengungkapkan senyum jahat. Dia menegur Jerry Yang, "Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar." Segera setelah itu, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kalista Ye, "Jika nyonya keluarga Ye menemaniku selama 1 malam, aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan keluarga Ye." Jelas, tindakan Kalista Ye barusan membuat Lori Liu segera memperlakukannya sebagai kesemek lembut untuk dicubit. Kalista Ye gemetar karena marah, ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata yang sama seperti itu, tetapi Lori Liu di depannya membuatnya tidak berdaya. Pada saat ini, Jerry yang berbicara lagi, "Hentikan omong kosong ini, biarkan kelompok preman yang kamu bawa masuk semuanya." Lori Liu sedikit membeku, terlihat sangat terkejut, tidak mengerti bagaimana Jerry yang tahu bahwa dia telah membawa seseorang. Namun, dengan sangat cepat, Lori Liu mengetahuinya, dia berpikir bahwa Jerry yang mungkin hanya menebak-nebak secara membabi buta. Untuk benar-benar menghalangi keluarga Ye, Lori Liu juga segera memanggil para murid yang tersembunyi di luar keluarga Ye.
Hanya untuk melihat Lori Liu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jendela, sebuah aura melesat keluar, dan nyala merah menyala seperti kembang api benar-benar muncul dan terbang di udara. Melihat pemandangan ini, Kalista Ye menjadi semakin gugup, meski sudah banyak melihat, tampilan kasual ini sudah cukup untuk membuktikan teror Lori Liu. Kalista Ye buru-buru memanggil anggota terkuat dari keluarga Ye dengan suara keras. Segera, orang-orang kuat dari keluarga Ye datang berbondong-bondong, tetapi mereka tidak datang karena panggilan Kalista Ye, sebaliknya, mereka dipaksa untuk datang ke sini oleh para murid yang dibawa oleh Lori Liu. Tuan keluarga. Beberapa orang kuat keluarga Ye, saat ini, sudah terluka parah, tetapi mereka sangat setia karena mereka tidak lupa melindungi Kalista Ye di dalam meskipun dipaksa masuk ke dalam ruangan. Ketika orang kuat keluarga Ye melihat bahwa Jerry yang juga ada di sini, tetapi tidak keluar untuk membantu mereka seperti yang telah dia lakukan beberapa kali sebelumnya, mereka segera berpikir bahwa keluarga Ye dalam masalah besar kali ini, dan berasumsi bahwa Jerry yang juga tidak dapat mengalahkan musuh-musuh yang kuat di depannya. Wajah Lori Liu juga menjadi lebih sombong saat dia tertawa dingin. Nak, aku memberimu kesempatan dan kamu tidak pergi, karena kamu harus mati, maka aku tidak punya pilihan selain memenuhimu. Aku akan membawamu lebih dulu. Pada saat ini, Jerry yang juga berbicara, tatapannya yang sedingin es menyapu orang-orang Lori Liu, karena mereka semua sudah kenyang, maka inilah saatnya bagiku untuk mengirimmu pergi. Bab 2328 menyeramkan. Saat kerumunan itu bingung, Jerry yang mengangkat tangannya dan menunjuk. Kerumunan keluarga Ye segera merasakan kegembiraan di hati mereka tidak bisa lebih akrab dengan tindakan Jerry yang ini. Mereka yang pernah datang ke keluarga Ye sebelumnya, hampir semuanya menghilang di bawah tindakan Jerry yang semacam ini saat ini. Bang! Benar saja, saat aura ujung jari Jerry yang melesat keluar, lusinan orang yang dibawa Lori Liu pingsan. Ini semua terjadi begitu cepat sehingga Lori Liu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia langsung hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia masih memiliki sejumlah angka di dalam hatinya tentang seberapa kuat orang-orang kuat yang dia bawa bersamanya, meskipun mereka bukanlah eksistensi yang sangat menakutkan, tetapi jika mereka dengan santai menonjolkan salah satu dari mereka, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang dapat merajalela di dunia baru. Namun, itu adalah sekelompok murid yang bullish, pada saat ini secara tak terduga telah terbunuh dalam hitungan detik, dan masih pada saat yang sama oleh orang yang sama. Sampai saat ini, Lori Liu baru menyadari bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini. Jerry yang di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia telah mendengar beberapa rumor tentang Jerry yang dari dunia luar, tetapi dia masih dengan percaya diri berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Jerry Yang. Terutama setelah dipelihara oleh ki spiritual yang melimpah, kekuatan Lori Liu telah meningkat pesat, dan kecepatan kultivasinya semakin cepat dan lebih cepat, jadi dia tiba-tiba melayang pergi. Hati Lori Liu bahkan lebih yakin bahwa kecepatan pertumbuhan kultivasinya sendiri adalah yang tercepat. Jadi dalam pendengaran dunia baru saat ini keluarga Ye dianggap berdiri di posisi yang lebih tinggi, dan pengendalinya masih seorang kepala keluarga perempuan. Dia segera juga pindah, segera berpikir untuk datang untuk mengambil keluarga Ye, tidak peduli apakah ada keberadaan Jerry Yang. Hingga saat ini, Lori Liu baru menyadari betapa naifnya pikiran awalnya. Lori Liu saat ini adalah ledakan penyesalan, yang tidak bisa memprovokasi siapa, tetapi memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan, dengan kekuatan seperti ini, karena takut hanya dari seni bela diri kuno di alam mereka yang datang. Melihat orang-orang yang dibawanya jatuh semakin banyak, dengan separuh kecil terakhir dari lebih dari 20 orang yang tersisa, Lori Liu buru-buru meraung keras, bersama-sama, dia tidak lagi cukup kuat untuk menjadi lawan dari begitu banyak dari kita. Kelompok seniman bela diri yang telah lama ketakutan dengan mata konyol, mendengar kata-kata Lori Liu segera kembali kepada Tuhan, telah berkumpul bersama pada saat yang sama untuk menjalankan metode gong. Adegan itu tampak sangat mengesankan. Namun, ini hanya mampu menakut-nakuti pasukan umum. Di depan Jerry Yang, ini terlalu banyak permainan anak-anak. Jerry yang tidak bisa melihat sedikit pun kegugupan di wajahnya, masih dengan tenang melambai pada sekelompok orang di depannya dengan santai. Hanya dalam waktu 10 detik, semua orang yang dibawa oleh Lori Liu mati dengan kepala berubah menjadi kabut darah, hanya menyisakan mayat tanpa kepala di mana-mana. Merasakan bau darah yang meresap ke udara, serta mayat-mayat di seluruh tanah, tak satu pun dari orang-orang yang hadir merasa merinding di tulang belakang mereka. Meskipun mereka telah lama melihat banyak adegan ganas, bahkan lebih berdarah dari
ini adalah pertama kalinya mereka melihat gambar seperti itu dengan mudah dibuat oleh satu orang dalam waktu singkat. Lori Liu benar-benar tercengang saat ini, dia juga telah mencurahkan semua orang kuat di dalam sekte kali ini untuk mencegah bencana, tetapi saat ini, semua orang kuat ini terbunuh. Lori Liu menatap Jerry yang dengan ketakutan dan kebencian di tatapannya, karena dia tahu bahwa sekte Sanxing mereka telah benar-benar binasa pada saat ini juga. Hus! Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah pintu dengan telapak tangannya menghadap ke atas, dan saat kerumunan orang bingung, dengan suara dering yang tajam, mereka hanya bisa melihat bahwa lusinan tali kawat baja yang awalnya ditempatkan di keluarga Ye tiba-tiba mendarat di tangan Jerry Yang. Di bawah tatapan kerumunan orang yang bingung, mereka hanya melihat lambaian tangan besar Jerry Yang, dan semua mayat di tanah digantung di tali kawat. Boom! Jerry yang mengangkut ki spiritualnya di tangannya dan membanting telapak tangannya keluar, dan mayat-mayat yang ditusuk di tali kawat seperti kebab domba langsung terbang keluar. Beberapa orang kuat dari keluarga Ye buru-buru mengejar mayat-mayat itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan segera menemukan bahwa tali mayat telah digantung langsung di pohon di luar keluarga Ye. Gambar itu membuat semua orang merinding. Bab 2329 Karena kamu takut. Bukan karena metode Jerry yang kejam, melainkan Jerry yang menyadari bahwa hanya menahan diri hanya akan menyebabkan lebih banyak musuh untuk diganggu. Sebelumnya, ketika dia membuat musuh-musuh itu langsung menghilang, dia mengira ini akan cukup untuk menghalangi musuh-musuh yang tidak memiliki niat baik terhadap keluarga Ye, tetapi sebagai hasilnya, ini masih ada orang yang ingin mencari kematian. Oleh karena itu, Jerry yang memutuskan bahwa kali ini, dia akan langsung melakukan kekejaman, dan pada saat yang sama, dia juga akan membiarkan semua orang di luar melihat kekejaman ini. Benar saja, kali ini cara tersebut tampaknya memiliki kekuatan yang lebih jera. Bahkan kaki Lori Liu menjadi lemah setelah dia mendengar orang terkuat dari keluarga Ye melaporkan berita bahwa di luar pintu, orang-orang kuat itu digantung untuk dipertontonkan kepada publik. Jerry yang bahkan tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Lori Liu, mengulurkan tangannya, dia siap untuk menyia-nyiakan kepala Lori Liu juga. Tunggu. Tepat pada saat ini, Lori Liu gemetar dan berteriak. Lori Liu terengah-engah, perasaan menyikat bahu dengan dewa kematian membuatnya sedikit terengah-engah. Kamu tidak bisa membunuhku, aku memiliki restu dari sekte Skywolf dari alam tengah bela diri kuno di belakangku. Lori Liu berkata dengan keras. Mendengar ini, Jerry yang juga membeku dan kemudian menghentikan tangannya. Jerry yang bertanya, sekte dari alam tengah bela diri kuno, sekte Skywolf. Melihat pemandangan ini, hati Lori Liu langsung senang, mengira Jerry yang benar-benar terkejut dengan nama sekte Skywolf. Lori Liu, yang ketakutan setengah mati barusan, sekali lagi menjadi sombong saat ini, apa? Takut, oh untuk bisa mengetahui nama sekte Skywolf, itu juga dianggap sebagai sedikit keterampilan. Karena kamu takut, segera keluar dari keluarga Ye, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, di masa depan, ketika Patriark Sekte Skywolf datang, ketika kamu mencoba melarikan diri lagi. Hehe. Lori Liu tidak mengatakan apa yang akan terjadi, dia hanya tersenyum menggoda, artinya sudah jelas, menyatakan bahwa pada saat itu, tidak mungkin memberi Jerry yang kesempatan lagi untuk pergi. Mendengar semua ini, hati kerumunan keluarga Ye yang baru saja dijatuhkan sekali lagi menggantung di udara, tubuh mereka bergetar tak terkendali. Bahkan beberapa kekuatan di dunia baru yang kacau saat ini, keluarga Ye mengalami kesulitan untuk mengatasinya, dan jika bukan karena kembalinya Jerry Yang, saya khawatir keluarga Ye tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dan di belakang Lori Liu ini, bahkan ada sekte besar dari alam tengah bela diri kuno sebagai pendukung, tapi yang paling membuat mereka takut bukanlah itu. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah, mendengarkan maksud Lori Liu, sekte Skywolf dari alam bela diri kuno sepertinya juga akan datang ke keluarga Ye. Jika sekte Skywolf benar-benar datang, ini akan menjadi bencana pemusnahan total bagi keluarga Ye. Meskipun mereka menaruh harapan besar pada Jerry Yang, itu terbatas pada Jerry Yang yang menghadapi kekuatan-kekuatan itu di dunia baru. Mereka tidak berpikir bahwa Jerry yang memiliki kekuatan untuk dapat menghancurkan yang terkuat dari alam tengah bela diri kuno. Bahkan Kalista Ye, bahkan jika dia tahu bahwa Jerry yang pernah ke alam tengah bela diri kuno, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri di dalam hatinya saat ini. Berbeda dengan yang lain, Jerry yang tampak sangat tenang. Bagaimanapun, Jerry yang telah berada di alam bela diri kuno untuk sementara waktu,
tetapi dia belum pernah mendengar tentang sekte Skywolf manapun, dan jelas bahwa sekte Skywolf ini tidak lebih dari sebuah sekte kecil yang tidak memiliki sedikit pun ketenaran di alam bela diri kuno. Namun, bahkan jika itu adalah klan besar dari dunia persilatan kuno, jadi apa? Bahkan klan besar dari kekuatan teratas, Jerry yang tidak pernah takut pada mereka, dan bahkan menghancurkannya dengan tangannya sendiri, jadi mengapa dia harus takut pada klan kecil? Namun, wajah Jerry yang menyeringai, dan berkata kepada Lori Liu, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Lori Liu tertawa, terlihat sangat percaya diri, memiringkan kepalanya sedikit, karena kamu takut. Bab 2330 Ketukan Cahaya. Mendengar jawaban Lori Liu, Jerry yang juga tertawa dan segera, dia berkata, alasan mengapa saya tidak membunuh Anda adalah agar Anda dapat dengan cepat pergi ke sekte Skywolf itu dan memberitahu mereka untuk segera datang dan menderita kematian. Sebaiknya kamu meminta patriark mereka, untuk membawa seluruh seniman bela diri klan, atau kalau tidak, aku masih harus pergi sendiri ke sekte Skywolf itu, aku terlalu merepotkan. Orang-orang yang hadir membeku, Lori Liu juga terkejut, tetapi pada akhirnya, dia masih berpikir bahwa Jerry yang terlalu sombong. Kalista Ye mengerutkan kening dan menasihati Jerry Yang, menurutku lebih baik bunuh saja dia, mungkin dia bahkan tidak memiliki pendukung alam tengah bela diri kuno yang kuat di belakangnya, dia hanya mencari alasan buruk yang acak untuk mencoba menakut-nakuti kita. Selain itu, bahkan jika memang ada kehadiran yang kuat dari alam tengah bela diri kuno di belakangnya, masih lebih baik membunuhnya, dan para petinggi sekte Skywolf belum tentu tahu bahwa dia dibunuh olehmu. Menurut pendapat Kalista Ye, jika dia benar-benar membiarkan Lori Liu pergi sekarang, itu berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dan dia bertekad untuk segera mengeksekusi Lori Liu. Ketika Lori Liu mendengar kata-kata Kalista Ye, kilatan ketakutan melintas di kedalaman tatapannya, tetapi yang dia takuti bukanlah fakta bahwa tidak ada sekte Skywolf alam tengah bela diri kuno yang duduk di belakangnya, melainkan, dia khawatir Ye Chen benar-benar akan bergerak. Namun, dengan sangat cepat, Lori Liu menjadi tenang dan menatap Kalista Ye dengan niat membunuh di tatapannya. Kamu wanita jalang benar-benar bodoh, apakah menurutmu orang terkuat di alam tengah bela diri kuno sama bodohnya denganmu? Jika mereka bahkan tidak memiliki kemampuan ini untuk menemukan pelaku sebenarnya yang membunuhku, apakah menurutmu mereka masih bisa menjadi sekte besar di alam tengah bela diri kuno? Ketika Kalista Ye mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa itu agak masuk akal, pembangkit tenaga listrik alam tengah bela diri kuno hampir seperti dewa di mata orang-orang di dunia baru mereka, bahkan dunia sekuler dapat dengan mudah mengetahui tentang berbagai hal melalui sedikit cara, belum lagi keberadaan alam tengah bela diri kuno yang menakutkan itu. Namun, setelah sedikit pertimbangan, Kalista Ye masih terus membujuk Jerry yang untuk membunuh Lori Liu. Kalau begitu, lebih penting lagi untuk tidak melepaskannya. Keluarga Ye kita akan bernasib buruk apapun yang terjadi, jadi ayo kita bunuh dia segera, dan pada saat orang-orang dari sekte Skywolf datang mencari kita, kita akan bisa melarikan diri sejak lama. Menurut pendapat Kalista Ye, akan lebih baik dimusnahkan oleh sekte Skywolf daripada hanya menyerahkan keluarga Ye dan melarikan diri. Bagaimanapun juga, melarikan diri masih akan menyelamatkan nyawanya, dan kemudian tidak akan terlambat untuk membalas dendam. Bunuh dia, bunuh dia. Kerumunan keluarga Ye, sekaligus, juga berteriak dengan keras. Kali ini, Lori Liu benar-benar takut, dalam teriakan membunuh, dia sangat ketakutan sehingga sudut mulutnya bergetar, cara brutal Jerry yang barusan dia masih jelas dalam pikirannya, Jerry yang ingin membunuhnya lebih mudah daripada menginjak semut. Lori Liu buru-buru meraung, teror sekte Skywolf adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan. Bahkan jika kalian menggali lubang tikus, sekte Skywolf akan dengan mudah menemukanmu. Saya menyarankan kalian untuk lebih baik tidak melakukan hal bodoh, cepat lepaskan saya dan saya bisa. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Saat Lori Liu panik, Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk bahu Lori Liu. Gerakan santai Jerry yang, tetapi Lori Liu takut sampai tersentak, berpikir bahwa Jerry yang akan bergerak melawannya, meskipun masih ada pendukung besar sekte Skywolf di belakangnya, tetapi praktisi bela diri sekte Skywolf tidak ada saat ini, dan dia juga khawatir Jerry yang akan langsung membunuhnya dengan dorongan hati. Melihat Jerry yang hanya menepuk dan menarik tangannya, Lori Liu langsung merasa lega, berpikir bahwa Jerry yang hanya bisa menepuk dirinya sendiri tanpa daya karena dia ingin bergerak tetapi tidak berani. Dia, bagaimanapun, tidak tahu apa yang diwakili oleh tepukan Jerry yang tampak santai. Bersambung.